lantai 3 gedung BNN. This is BNS Corner. Oke, Sobat Bersinar, sekarang Ilham dan juga Safa kedatangan dua tamu spesial yang dua orang ini bikin kita terhibur. Satu dari yang sering mungkin lihat dulu zaman-zaman sinetron ya. Dan yang satu lagi ini suka ngelawak alias komedian. Saya ada Bang Bambi dan juga Bang Akbar. Halo, selamat siang, selamat pagi, selamat subuh semuanya. Tergantung yang nonton ya. Ya. Jadi apa kabar nih Bang Bambi dan juga Bang Akbar hari ini? Ini hanya saya pas saya nih. Bang Akbar dulu deh, Bang. Alhamdulillah baik. Kalau nggak baik kan nggak hadir di sini. Oh iya benar. Terus kalau Bang Bambi gimana? Alhamdulillah sehat. Sehat, ya. Yang penting yang paling utama sekarang tuh sehat. Gitu. Oke. Terus kan hari ini spesial datang ke BNN. Punya tujuan apa sih? Ini nggak tes urin kan berdua ya, berdua ya? Enggak, kalau Ya. kita tuh tes urin itu pasti aman. Tapi Aman. kalau tes ini ya asam urat, nah kita nggak aman. Itu agak beda ya. Agak beda ya. Dan kita hadir di sini nggak tujuan ya, kita duaan aja. Oh iya. Kalau tujuan rame, nggak muat tempatnya cuma berdua. Ini berduaan, bener. Iya, bener. Oke. Dan mumpung di BNN ya, Sobat Bersinar, kita langsung interview aja karena mereka berdua ini tuh juga jadi salah satu isu buat kita buat BNN. Dimana kan Bang Akbar juga Bang Bambi kan di dunia entertainment ya, yang selalu entah kenapa berita media itu punya isu yang lumayan skeptis soal dunia entertain itu juga dekat dengan narkoba, gitu ya. Gimana sih buat Bang Bambi dan juga Bang Akbar tuh biar meregulasi diri, menjaga diri. Yang namanya narkoba kan kita kan nggak tahu ya, tiba-tiba temen ada yang ngajak atau mungkin punya ini ya, punya cara khusus tersendiri ternyata wah kena gua gitu. Nah mungkin punya cara sendiri biar nggak ikut-ikutan tuh gimana sih? Mungkin dari Bang Akbar dulu. Ya kita sih preventif aja gitu. Misal kalau ada yang ngajak kita enggak, kita udah punya sendiri gitu. Enggak bercanda aja. Intinya sih memang banyak sudah identik ya di dunia entertain itu ada lah. Ya kita tahu beberapa teman kita kan yang ada yang pernah juga ketangkap termasuk dari komedian juga gitu kan. Memang lingkungan kita sih ada juga yang pakai seperti itu, cuman kita sendiri membatasi itu, nggak sampai ikut terpengaruh karena kita juga tahu kan dampaknya juga bahaya juga gitu untuk diri sendiri dan juga keluarga gitu. Itu juga bahaya. Untuk membatasi lebih ke preventif aja sih, kita udah tahu kalau itu nggak bagus ya udah nggak coba-coba atau nggak coba mendekati gitu. Jadi berkomitmen gitu ya Bang ya? Iya untuk tidak menggunakan karena udah tahu kalau itu juga nggak baik itu untuk kesehatan, untuk apa istilahnya pengeluaran gitu. Iya betul. Iya. Daripada buat itu mending buat yang lain nggak sih Iya. Bang? Oke, Bang Bambi mau nambahin mungkin. Ya apa yang dibilang Akbar ya itu benar ya. Cuman permasalahannya adalah kembali lagi ke diri kita. Akbar tadi bilang kembali lagi ke diri kita. Lo mau jadi apa? Lo mau jadi orang benar yang bisa menghargai diri sendiri, orang tua, keluarga, dan juga istilahnya tetangga, masyarakat dan segala macam, atau lo mau jadi sampah masyarakat dan hancur. Itu aja. Semua tuh kembali ke diri sendiri gitu loh. Terus kalau boleh mungkin akan saya sedikit tambahin, saya nggak bilang bahwa saya yang paling bersih, paling bagus apa segala macam. Tatanan agamanya itu juga harus istilahnya kita harus mempunyai dasar yang kuat gitu loh. Kalau dibilang masalah dunia entertainment itu dekat dengan narkoba, sebenarnya semua dunia sama gitu loh. Cuman mungkin orang entertainment itu paling gampang banget untuk di blow up, jadi paling sering ketahuan. Ya mungkin dengan kalau bisa kita lihat dengan jam kerja, kemudian juga menyita waktu, kita orang entertainer ini menghibur orang. Terus kita ini kapan dihibur gitu kan? Akhirnya mencari hiburannya itu dengan ya tergantung lo mau pilih ya teman yang kayak gimana. Dengan cara singkat, oh kita mabok aja, kita begini, ya udah lo kan jadi sampah masyarakat gitu. Tapi kalau misalnya kita mempunyai istilahnya itu tatanan dasar yang kuat gitu kan, ketika lo capek ya refleksikan diri bahwa oh ternyata capek kerja gue ini itu puluhan juta orang mau kerja kayak gue yang bisa menghasilkan
banyak puluhan juta orang yang tidak bekerja. Nah, refleksi rasa syukur lo di mana, gitu kan? Dengan misalnya kita bisa berbagi, kemudian melakukan sesuatu yang positif, gitu kan? Dibandingkan gue harus, gue mau healing nih, gue mau senang-senang ini segala macam. Ya, kalau benar, kalau misal kejerumus kan jadinya akan membuat diri kacau sendiri. Betul ya. Tadi kan ngomongin soal capek ya kan, juga punya image juga bahwa narkoba itu doping. Nah mungkin Bang Bambi dan Bang Akbar punya doping sendiri nih untuk bisa menghilingkan diri. Gimana sih biar kalau lagi capek, kan kita kan manusia ya, capek terus mungkin punya cara sendiri biar capek ini tuh rilis gitu. Oke, kalau menurut gue banyakin tagihan. Itu doping besar. Iya lagi. Biar semangat. Banyakin tanggungan gitu ya. Bayangin tanggungan, kalau misal lo sendiri, lo coba lo menanggung misal keluarga lo, ya kan, adik-adik lo, kemudian juga saudara-saudara lo, siapapun itu. Kalaupun kalau misalnya nggak ada, ya orang lain yang lo gak kenal, panti asuhan masih banyak. Ya. Kita punya duit nih, kita berbagi, kan habis, gitu kan. Kita kerja lagi. Tapi kan dengan disitu tumbuh rasa syukur. Oh ya ternyata gue tuh lebih beruntung dibandingkan mereka semuanya gitu loh. Nah kalau misalnya dibilang kerja apa sih nggak capek? Kayak semuanya ya. Semua kerja capek. Semua pekerjaan Iya capek, kan? teman-teman. Ya, Semuanya kerja tuh capek. Tapi gimana rasa kita itu bahwa oh gue cinta nih pekerjaan ini. Capeknya itu akan hilang gitu loh. Kalau misalnya kita mau cari pembenaran dan alasan, ya itu pasti. Gue capek kerja, gue pengen hura-hura gini segala macam. Itu namanya pembenaran. Ya itu karena dia udah ketangkep aja dia, makanya dia ngomong ini buat capek gitu, buat mengurangi rasa stres. Yang sebenarnya sih nggak seperti itu juga gitu ya. Maka masih banyak jalan. Masih banyak jalan untuk bisa dipanggil polisi. Maksudnya gini, daripada dipanggil polisi karena narkoba, kan mendingan kayak kita dipanggil polisi karena isi acara. Untuk event, Podcast. Ngapain sih dipanggil polisi hanya karena narkoba? Betul. Bisa banget ya. Panggil polisi itu maksudnya positif. Iya. Positif. Oke, mungkin Bang Akbar dan Bang Bambi ini sebagai public figure punya peran apa nih untuk mengajak teman-teman di dunia entertainment maupun masyarakat ya agar untuk jauh dari narkoba dan mewujudkan Indonesia bersinar. Bersih narkoba. Oke, kalau menurut gue jangan pernah coba. Jangan pernah coba-coba. Itu jangan pernah coba dulu biar gue tahu. Nggak ada yang kayak gitu. Pokoknya lo nggak akan pernah bisa mencoba kemudian nanti bisa menarik diri, nggak. Lo bukannya Tuhan yang bisa menentukan diri lo sendiri. Kita nggak tahu gangguannya seperti apa. Ketika lo coba akhirnya terjerumus, ya kan. Ketika lo misalnya mau sedikit dulu, lama-lama jadi banyak. Enggak. Begitu bilang enggak, jauhin. Lebih menjauhkan dari semuanya. Contohnya misalnya gini, lu tahu komunitas teman-teman lo yang kayak begitu, jauhin. Teman gak cuma dia doang, bos. Betul. Teman banyak. Orang lain yang bukan jadi teman kita bisa jadikan teman. Orang lain bukan jadi saudara bisa kita jadikan saudara. Terus istilahnya perkuat diri sendiri, ya kan? Kalau gue sih ya karena kita sudah menikah, kita sudah punya keluarga, anak dan segala macam. Jadikan duta anti narkoba untuk keluarga diri sendiri dulu. Penting. Ya kan? Kemudian ke tetangga, kemudian ke rukun tetangga, RW, kelurahan, terus. Jadi sinergitas dari mulai atas sampai bawah itu berpadu bahwa kita satu suara say no to drugs dan kita harus memberantas narkoba. Wah, ini best nih. Mungkin pesan dari Bang Akbar. Kalau saya sih intinya benar sama juga seperti Bang Ben bilang bahwa circle ya, pertemanan gitu. Kalau istilahnya kalau dulu itu kalau kita dekat orang yang jual minyak wangi kita akan lama-lama juga terus ya circle gitu, kita bisa sharing sendiri, filter sendiri yang namanya circle kita gitu. Kalau circle-nya kelihatannya sudah agak melenceng-lenceng, kalau nggak bisa kan orang kadang untuk menasihatin kalau nggak bisa diomongin, kemudian juga kalau nggak bisa dinasihatin, ya udah diem tinggalkan, udah seperti itu, ya betul. Dan teman istilahnya sekarang itu karena ini nih, karena beberapa pesan-pesan tuh kayaknya nggak nyampe mengenai narkoba. Misal tolong jauhi narkoba. Jadi banyak orang sekarang pakai narkobanya jauh-jauh gitu. Itu jauhi narkoba maksudnya bukan itu ya. Iya, itu yang perspektif orang yang salah gitu. Pokoknya langsung aja jangan pakai narkoba. Nah, gitu aja.
tegas ya. Bang. Iya. Terus ada juga pesan-pesan yang menurut saya ini orang-orang jadi salah persepsi itu, misal jangan salah gunakan narkoba, sehingga orang-orang makan narkoba ini bener akhirnya. Iya benar. Iya kan? Iya. Jangan salah gunakan Iya. narkoba. Iya. Akhirnya orang belajar gimana caranya biar nggak salah makanya. Nah, jadi Iya, jadi iya. harus dipertegas lagi. Dipertegas, jangan pakai. Jangan Ya, pakai. seperti itu. Kalau salah gunakan, maka belajar biar benar. Nggak bercanda aja, Iya, bercanda iya, aja iya. gitu ya. Memang kalau narkoba ini kan banyak sebenarnya sekarang jenisnya Bang. Iya. Jadi mungkin Oh, saya malah nggak tahu ya. Iya, Wah. jadi Aduh. mungkin dari kayak obat batuk itu Iya. kalau Salah disalahgunakan gunakan, bisa jadi wah narkoba. itu banyak banget sih yang Heeh. menyalahgunakan. Oh, Berarti Iya. otak lo perspektifnya nggak nyampe. Jadi mungkin Iya. teman-teman ya tadi satu garis lagi tuh bersyukur. Jadi kalau kita badannya sehat ngapain sih pakai narkoba ya kan, Iya, malah bener. bikin sakit Hmm. ya kan. Nah mungkin Bang Akbar dan Bang Bem ini kan udah berkeluarga ya. Jadi Iya. sebagai orang tua atau orang yang lebih tua, gimana caranya pesan nih ke anak muda Gen Z atau Gen apa gitu ya, Gitu. yang mungkin mereka tuh gini, mungkin punya persepsi masing-masing Iya. gitu. Kadang kan kalau sekarang bisa berargumen ya anak sama orang tua tuh gitu. Nah gimana sih caranya Bang Akbar dan Bang Bembi nih? Nah, ya. Ini repotnya ya kalau kita menasihatin ya, Iya, betul. tentang narkoba ke anak gitu ya. Iya, iya, iya. Kita kan selalu memberi saran, menasihati anak jangan melakukan hal-hal yang negatif ya. Betul. Nah, padahal kalau kita pakai narkoba nanti pasti positif. Iya sih benar. Hasilnya positif. Harusnya kan pasti positif ya. Iya. Nah, padahal nasihat kita selama ini jangan melakukan hal-hal yang negatif, Iya. lakukanlah Iya. hal-hal yang Iya. positif gitu. Betul. Kemudian kalau pakai narkoba nanti kalau dites positif. Positif. Oh berarti. Yang itu. Bukan bercanda aja, Iya. bercanda. Jadi intinya ya, Iya. narkoba itu nanti pasti ketahuan lah Betul. istilahnya. Itu kalau yang nasihat bersifat nakut-nakuti ya. Oke. Iya, iya. Ya, pasti ketangkep mau lu sembunyi di mana mau apa pasti suatu saat namanya tupai ya pasti sepandai-pandai tumpat ya Pasti pasti jatuh akan juga. melompat lagi juga. Nggak ada. kan. Iya Iya gitu. Iya. Sepanjang itu pengen melompat pasti jatuh. Ya kalau belum jatuh gimana ya kan? Lompat lagi dia. terus, ya, Lompat terus. terus. Pasti akan jatuh Iya. gitu ya. Dan itu dari sisi kalau kita apa istilahnya ancamannya lah ya. Tapi dari itu sebenarnya ancaman itu hanya dari luar kita lah memberi ancaman. Cuman sebenarnya yang lebih penting ya membentengi diri sendiri. Bahwasanya tidak ada nilai yang baik ya. Saya tidak ngomong tidak ada positifnya ya. Nanti salah persepsi. Iya. Dari narkoba itu nggak ada baik-baiknya lah intinya. Jadi kita harus membentengi diri dengan penanaman diri sendiri dalam diri sendiri untuk bagaimana menjauhi narkoba. Kalau untuk menasihati kepada anak ya, selain menasihati ya, kalau menasihati itu ya pasti, tapi ya tetap namanya memproteksi juga. Kita bagaimana anak kita itu temennya siapa, lingkungannya bagaimana gitu kan. Ya sedikit kita kepo lah sama anak, karena zaman sekarang itu anak lebih gampang menyembunyikan sesuatu lah Ya, betul. gitu kan. Kita sudah jarang lagi yang namanya ngobrol di ruang makan. Dulu nonton TV bareng. Bareng. Sekarang mereka beda-beda gadget Iya. semuanya. Lu nonton TV dulu kan di kelurahan. Makanya bareng-bareng Biar semuanya. kakak ya, Bang. Bareng-bareng satu kampung mesti. Iya, bareng-bareng satu kampung kan. Iya benar. Nah, kalau ini kan perbanyaklah interaksi dengan anak, dengan keluarga dalam setiap saat lah. Dan komunikasi antara orang tua dengan anak itu komunikasi yang enak ya. Iya, jadi kayak sahabat ya Bang. Teman, sahabat, orang tua bisa, kemudian juga bisa jadi tempat curhat, tempat yang istilahnya anak itu bisa bercerita tanpa dia merasa bahwa gua akan dimarahin nih, gua akan di ini nih, gua akan di itu gitu kan. Lebih ke khususnya ibu ya, apalagi ibu kan Iya. beliau yang yang mengandung, melahirkan, merawat gitu kan. Itu lebih bisa menjadi istilahnya nggak ada jarak sama ibunya sendiri gitu loh. Walaupun anak itu nanti dari mulai bayi, kecil, teenage gitu kan, dia mulai suka-suka, dia bisa bercerita sama ibunya seperti ya dia bercerita sama temannya juga gitu loh. Dan mungkin
gaya bahasa kita sebagai orang tua kan kita udah beda nih, udah beda Generasi jauh banget ya, udah jauh banget. Dulu mungkin saya sama Akbar itu masih berkomunikasinya di telepon umum, Iya. ya kan, kita harus Surat-suratan. surat-suratan, Iya, ada effortnya untuk Iya. melakukan itu gitu kan. Betul. Tapi kita punya bonding lebih. Iya. Generasi kita tuh punya bonding lebih. Kayak misalnya abis pulang sekolah jam 3 kita kumpul di satu titik, pasti semua kumpul di situ. Oh, oke. Jadi kalau nggak kumpul itu pasti ketahuan kalau lagi sakit atau apa. Kalau sekarang nggak, udah ada handphone, Betul. by WA udah. Tapi komunikasi lebih mudah. Betul. Tapi feel rasanya itu nggak seperti Beda. kita, Iya, gitu loh. pasti Jadi beda. kita punya suatu persahabatan yang benar-benar sahabat. Yang namanya sahabat itu benar-benar sahabat. Kalau mungkin generasi sekarang hanya kenal kan, ntar berubah ntar ketemu lagi, apalagi sosmed, kemudian bisa kenal dengan orang lain, tidak hanya di satu kota, di satu provinsi, di satu negara, kita bisa mengenal lagi ke teman-teman di negara lain yang dulunya di zaman kita tuh nggak mungkin ya. Kalau misal Susah kita ya, kita punya teman tiba-tiba kuliah atau sekolah di luar negeri udah lost kontak langsung. Oke. Oh. Kalau sekarang kan nggak, masih bisa berhubungan. Masih bisa. Nah, lebih ke gaya bahasa kita sebagai orang tua, kita harus ngikutin, kita harus ngeblend ke anak-anak zaman sekarang. Ngeblend yang benar-benar secara mungkin kata-kata zaman anak sekarang. Jadi ketika mereka merasa bahwa orang tuanya itu funky, Iya. orang tuanya itu asik, dia tuh nggak ada lagi merasa bahwa Merasa takut, oh ini ya. old school banget orang tua gue. Ada gap gitu ya? Iya, Iya, gapnya tuh nggak terlalu jauh Iya. gitu loh. Kayak misalnya kalau saya sih ke istri saya, pokoknya mau tahu anak kemana lu anterin, ya kan? Karena Temenin ya. iya, saya kerja keluar cari uang, ya kan? Saya kasih misalnya fasilitas, kemampuan fasilitas, ada mobil dan segala macam. Ayolah, kita saling jaga. Saya yang cari uang keluar, kamu menjaga anak-anak ke dalam, gitu loh. Tadi kalau misalnya ada perlu apa-apa, kita ngobrol bareng. Maunya apa? Nggak perlu harus kita kayak orang dulu untuk ngomong bahwa dapat nilai jelek harus digamparin, kita digebukin, dikurung, gitu. Udah nggak zaman-zamannya kayak dulu lagi. Apa masalahnya? Kenapa kamu nggak bisa? Ini ayah gini. Oke, maunya kamu apa yang mesti ayah support, gitu kan? Kalau aku kayak gini, yaudah, kamu yang terbaik yang kamu mau dan kamu mampu, ayo lakuin. Jadi kita tidak segmented kayak orang tua dulu. Iya. Ketika ditanya sosial gue waktu kecil, dokter, pilot, apa lagi? Kamu jadi apa ya? Jadi-jadian. Oh jadi Polisi, ya, polisi. Ya, namanya. polisi, tentara gitu-gitu doang. Iya. Sekarang kan banyak ya ini ya. Tapi kan sekarang semua sudah berubah. Betul. Betul. Sekolah-sekolah itu udah mulai istilahnya spesialisasi. Misalnya lu masuk SMA-nya keminatan lu apa? Ada SMA yang seperti itu. Terus kalau misalnya kuliah juga dulu cuman ekonomi, hukum, bla 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 gitu yang major-major biasa lah kalau menurut kita sekarang. Tapi kan enggak. Sekarang ada broadcast, ada ini, ada itu yang istilahnya kalau memang lu suka di situ, ya dikuatin di situ. Gitu loh. Support ya. Iya. Saya sekolahnya di mana, ya akhirnya kerjanya di mana. Gitu loh. Jauh jomplang ya. Tapi akhirnya kita bisa mempunyai suatu pikiran bahwa sekolah itu, nah ini nih, mungkin akhirnya saya banyak berpikiran sama istri saya bahwa rapot itu tidak menjadikan suatu apa ya tolak ukur, gitu loh. Jadi sekolah itu hanya membuka wawasan untuk pergaulan, cara bicara, adab, yang paling utama yang adab, karena sekarang kan terlalu ini banget lah adab anak-anak zaman sekarang. Kemudian juga cara berinteraksi dengan orang, cara berinteraksi sosial dengan sesama gitu kan. Jadi kalau dulu zamannya kita disuruh sekolah untuk membuat kita jadi pintar. Iya. Pintar enggak, ya kan? Akhirnya kita pintar bohong. Bolos. Mau bohongin orang tua, ya kan? Rapot merah kita biru-biruin, ya kan? Kita coba untuk tipek gimana gitu. Itu istilahnya kelakuan-kelakuan kenakalan kita zaman dulu lah. Tapi kan sekarang enggak. Rapot yang kita terima sometimes membuat saya bingung. Ini rapot apa diajak bercerita. Jadi kemampuan anak dalam bidang ini. Oh iya, sekarang gitu ya. Sekarang gitu kan kata rapotnya kan. Dulu cuma Kalau matematik angka-angka doang. 6, Iya, iya. kan? PMP 7 Iya, gitu iya, kan. doang. Kita nggak tahu apa tuh Iya. PMP, ya kan, pendalamannya apa. Tapi sekarang kemampuan anak individunya itu yang dikembangkan. Dan itu kita harus tahu dan kita harus ngeblend ke masa yang sekarang gitu. Jadi
lebih ke komunikasi kita terhadap anak, keluarga, istri itu yang perlu banget kita istilahnya kita buat seenak mungkin, senyaman mungkin dan seinteraksi mungkin. Dan juga mungkin bagi orang tua ya untuk namanya upgrade pengetahuan lah istilahnya. Paling nggak walaupun kita orang tua itu udah istilahnya nggak make kan, maksudnya nggak memakai, teman harus tahu juga itu, mempelajari jenis-jenis narkoba, ciri-cirinya. Kan kadang orang tua nggak tahu apa bentuknya sabu, apa bentuknya istilahnya inek apa kan itu sebagai salah satu bentuk preventif dari orang tua. Iya, jangan sampai anak nggak tidur dianggap anaknya jagoan gitu. Iya. Nah, ciri-cirinya secara fisik gitu kan juga mungkin bentuk fisik dari narkobanya sendiri bisa kan di googling kan bisa gitu kan. Jadi paling nggak tahu-tahu takutnya dapat kiriman paket malah disampaikan ke anaknya ini tadi ada paketnya apa nih, nggak tahu nih apa nih gitu ada tuh narkoba, tadi ada yang titip temen atau apa. Jadi pengetahuan seputar narkobanya sendiri juga bapak ibu pada orang tuanya juga harus belajar. Bukan berarti untuk make, enggak, cuman untuk tindakan antisipasi untuk menjaga anaknya. Jadi kita sebagai orang tahu mencegah dari hal-hal yang kita tidak diinginkan, tapi orang tua juga harus tahu hal-hal apa, benda-benda apa aja gitu yang harus kita antisipasi dan ciri-cirinya seperti itu. Oke, jadi gimana ya, kita berdua sebagai anak ya, amat sangat apa ya, peran orang tua ya, Anak pungut. Masa anak udah gede. Jadi maksudnya peran orang tua yang diberikan nasihat itu masuk ke kita berdua ya, bahwa sebenarnya nasihat-nasihat yang seperti ini tuh dibutuhkan, dan ini juga sebagai informasi yang apa ya, yang membuka wawasan bahwa sebenarnya mungkin di luar sana anak-anak muda lupa mungkin ya, perlu diberitahu lagi karena kita cuma bisanya main ya, di umuran-umuran kita tuh maunya main tapi lupa untuk nasihat orang tua juga perlu diingat seperti itu. Jadi selain mereka berdua juga komedian, ini seriusnya dapat banget. Jadi mungkin aware juga loh terhadap bahaya narkoba ternyata sebagai seorang bapak, ya kan, sebagai seorang artis gitu ya. Dua orang Bang. Oh iya. Sebagai dua orang artis, biasanya kita ada dua. Terus juga kita sangat terhibur podcastnya sekali sama Bang Akbar sama Bang Bambi. Jadi terima kasih Bang Akbar dan Bambi sudah hadir di studio kita yang mungkin sederhana aja. Sederhana banget, minuman gak ada. Bersih banget bersih banget ya. Harus dibersihin tadi. Jadi mudah-mudahan main kesini apa ya, kita bisa ketemu lagi, betul. Bang ya. Untuk gimana caranya sih biar teman-teman juga tahu nih gitu kan, semuanya lapisan masyarakat tuh pasti ada narkoba gitu loh. Jadi ya semoga lah ya kita bisa podcast kayak gini lagi seru-seruan bareng sama Bang Akbar dan Bang Bambi. Betul. Dan juga terima kasih buat Sobat Bersinar udah nontonin kita. Ketemu lagi kita dengan narasumber yang luar biasa di kesempatan lainnya. Kita pamit, bye.